Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang saya takdimi Ketua Ikatan Pondok Pesantren Putri Wali Songo Cokir Jombang, Ibu Nyai Haja Masito, dan yang saya sayangi seluruh teman-teman alumni pesantren Putri Wali Songo Cokir Jombang. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita masukin puasa yang ke hari ke berapa ya? 8. Ya, hari ke-8 bisa menjalankan dengan keadaan sehat walafiat. Semoga senantiasa Allah berikan pada kita kekuatan. Salawat beserta salam semoga tersanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Seluruh alumni pesantren Putri Wali Songo Cokir Jombang dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, terus bersyukur kepada Allah. Itulah kekuatan kita untuk bisa menjadi orang yang sukses, senantiasa menjadikan syukur sebagai pakaian dan senantiasa menjadikan takwa sebagai modal kita untuk bergerak kemanapun saja berada. Sedikit saya kenalkan, saya alumni pesantren Putri Wali Songo Cokir Jombang, masuk tahun 86, keluar 90, kemudian lanjut ke pesantren di Mojosari, Mojokerto. Dan alhamdulillah selama saya di pesantren, tentunya keprihatinan kita sebagai seorang santri semua merasakannya. Dan kita pada saat belajar dengan langsung dibimbing, pada saat itu saya ngikut-ngikut pengajian kakak-kakak alia. Jadi waktu itu saya paling kecil ngikut pengajian kakak alia yang saya tidak ngerti waktu itu. Nggak ngerti apa mubtada, apa khobar, apa fa'il, maf'ul bih, nggak ngerti. Yang penting ada kitab saya maknain. Nggak ngerti artinya, nggak ngerti maksudnya apa. Jadi istilahnya orang Jawa bilang, saya itu melongo ngowos pada saat itu nggak ngerti. Dan alhamdulillah selama di pesantren, saya pernah menjabat sebagai ketua OSIS di Mualimat Cokir Jombang. Pada saat itu wakil saya ada yang namanya Udaya Amiruddin. Kalau nggak salah beliau adalah putri wali kota dari NTT Kupang. Nah, sama kakaknya yaitu kakaknya Udaya, siapa itu namanya ya, saya lupa. Nah, di saat di pesantren tentunya pada saat itu kedisiplinan tekankan. Ibu Nyai Musyafaah setiap pagi itu membangunkan jam 3 kita sudah dibangunkan dengan lembut oleh Ibu Nyai Musyafaah, dan setiap hari kegiatan kita ngaji. Dan pada zaman itu memang nggak ada HP, nggak ada apa, ya, nggak ada polutan yang bisa mempengaruhi kualitas hafalan kita, sehingga pada saat itu fokus kita ngaji. Nah, kita pun tidak ngerti nanti ketika keluar itu kita jadi apa, terus Allah tempatkan di mana, kita nggak ngerti karena kita hanya berprinsip ketika jadi santri manjada wajada. Jadi bersungguh-sungguhlah nanti kamu akan berhasil. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tentunya keberhasilan kita semua sebagai santri Kiai Haji Adlan Ali tidak terlepas dari barokahnya ilmu yang diberikan oleh para kiai-kiai kita. Kalau kita menginginkan ilmu-ilmu yang diberikan para kiai-kiai kita, guru-guru kita selama di pesantren, supaya barokah dan keberkahan itu berimbas kepada kehidupan kita di dunia, diberikan oleh Allah derajat, di akhirat tentunya akan mendapatkan jaminan surga karena kita punya ilmu, terutama ilmu agama. Maka kita harus mengamalkan apa-apa yang telah diberikan oleh kiai kita. Di antara wejangan Hadratus Syekh Kiai Adlan Ali ketika kita ngaji, jadilah orang yang tawadhu. Jangan pernah kalian sombong. Kemudian jangan pernah minta-minta. Nah, itu kan Kiai Haji Adlan Ali selalu gitu. Jangan pernah minta kepada makhluk. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalkan ilmumu ketika kamu sudah keluar dari pesantren. Walaupun hanya mengajarkan alif ba ta sa di jenjang TPA, itu bukan suatu kehinaan, itu bukan level rendah di mata Allah. Justru itu ada cikal bakal kita sebagai hamba Allah mengajarkan anak-anak kita mengenal Allah lewat pembelajaran Al-Quran. Nah, untuk itu kepada teman-teman, bagaimana kiat-kiat kita sebagai santri Kiai Haji Ali supaya menjadi wanita hebat. Karena menurut saya wanita hebat itu bukan wanita yang selalu ranking 1 ketika di dunia pendidikan. Wanita hebat itu bukan wanita yang mempunyai fasilitas mewah di dunia. Wanita hebat itu bukan wanita yang
kaya dari sisi finansial atau punya jabatan mentereng dengan titel yang sangat tinggi, menurut saya bukan itu. Menurut saya, kalau saya panjang dari sisi Islam, wanita hebat adalah wanita yang bisa mengamalkan ilmu agama secara sempurna, dan ilmu agama itu bisa membawanya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Tentunya ini tidak terlepas dari wejangan Kiai Haji Adlan Ali. Ketika kita menjadi santri, ketika kita ngaji, apa yang telah disampaikan beliau tentunya sudah disampaikan oleh guru beliau. Guru beliau adalah Hadrotul Syekh Asy'ari, ulama yang sangat terkenal, seluruh dunia terkenal beliau siapa. Nah, Kiai Adlan Ali pun menukil dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, ketika kita ngaji, tentunya harus ada yang kita bawa supaya mendapatkan ilmu nafi. Yang pertama, ketika kita ngaji, ketika kita cari ilmu, yang harus kita bawa adalah ayyutahhira qalbah. Harus mensucikan hati. Hati ini harus suci supaya bisa terkoneksi, tersambung dengan Allah, berdialog dengan Allah, harus mempunyai standar hati berarti suci. Hati suci dari ghilin, wa hasadin, wa su'in akidatin, wa su'in akhlakin, itu harus bersih semua. Nggak boleh ada akhlak buruk, nggak boleh ada kedengkian, nggak boleh ada kotornya hati. Itu syarat utama. Semua ilmu yang diberikan oleh kiai kita itu meresap, masuk. Sehingga daqaiqul ilmi, lembut-lembutnya ilmu itu akan bisa kita pelajari. Yang kedua, ketika kita ngaji harus membawa apa? Yang kedua yaitu ayyuksina niyatahu. Jadi membaguskan niat. Niat benar-benar bi ayyaksidahu, yaitu sengaja mencari ilmu itu wajhullah. Cari redhonya Allah. Artinya ketika kita ngaji ikhlas. Nah, ikhlas ini yang ditanamkan oleh kiai kita. Ketika kita ikhlas, maka semuanya akan bisa terwujud. Semuanya akan bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas itu sendiri nggak ada yang bisa tahu. Setan nggak tahu manusia itu ikhlas apa enggak. Sehingga setan tidak akan bisa merusak amalan ibadah itu. Pun malaikat. Malaikat nggak akan tahu manusia itu ikhlas apa enggak. Sehingga malaikat nggak bisa mencatat. Sehingga yang mencatat keikhlasan manusia adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dalam hadis qudsi al-ikhlasu, yaitu ikhlas itu sirrun min asror. Min asrolillah, yaitu rahasia di antara rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas itu tahu yang Allah letakkan kolbaman di hati seseorang, akabatuhu, yang Allah mencintainya. Sehingga kalau kita sudah bisa niat ngaji tadi karena Allah, maka muncul keikhlasan. Nah, kalau sudah ikhlas itu ada, maka yang menilai itu Allah. Dan ikhlas itu hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dicintainya. Sehingga kita bisa melakukan apapun dengan ringan, tidak pernah ada rasa takut. Hari ini Mbak Nyai, maaf, hari ini saya ada kegiatan di PAUD Muslimat Depok dalam rangka instruksi dari PW Muslimat Jabar untuk melaksanakan lomba ramah anak. Mohon maaf, ini di PAUD Muslimat Depok. Nah, kemudian Mbak Nyai untuk bisa menjadi wanita hebat, yaitu bisa memberikan manfaat. Saya tidak terpikir, saya dari Mojokerto, kemudian mencari ilmu di Jombang, kemudian saya Allah takdirkan stay di Depok, Jakarta karena waktu itu ngikutin suami, dan saat ini saya dapat amanat di Jam'iyah Muslimat Nahdlatul Ulama untuk membersamai teman-teman di Depok membesarkan muslimat. Itu suatu hal yang luar biasa dan itu tidak kita minta. Nggak kita minta. Makanya Kiai kita, Kiai Adlan Ali mengajarkan jangan pernah minta kepada manusia, apalagi minta-minta jabatan. Oh, udah enggak. Itu bukan ciri alumni dari Wali Songo, enggak. Makanya ketika saya Mbak Nyai ketemu dengan orang-orang penting di Muslimat, contoh di Muslimat NU itu keramatnya Muslimat adalah Bunyai Mahfudho. Bunyai Mahfudho putrinya Kiai Haji Mbak Wahab Hasbullah. Saya pertama kali mengenalkan diri kepada beliau bukan saya Siti Lulu Muflihah, bukan. Saya nggak mengenalkan ke beliau saya Ketua Muslimat Depok, bukan. Tapi saya mengenalkan beliau, Bunyai izin, saya santrinya Kiai Haji Adlan Ali. Langsung ruhiyah dari hubungan batin antara para kiai yang memang terus saling memberikan doa, itu saya yakin otomatis akan keluar. Sehingga
saya walaupun menjadi ketua Muslimat NU Depok dari 2022, belum sampai genap 5 tahun, hubungan batin kami dengan Ibu Nyai Mahmudo sangat dekat. Terbukti kami sudah 2 kali atas nama organisasi diundang untuk silaturahim ke tempat beliau, dan alhamdulillah beberapa bulan atau hampir setengah bulan yang lalu saya pun dapat amanat besar untuk ikut serta membesarkan khidmat PP Muslimat Nahdlatul Ulama, dan itu tidak keinginan kami, tidak keinginan aku gitu, tidak keinginan saya, semua itu bergulir. Yang penting kita ikhlas melakukannya. Nah, untuk semuanya, kepada para alumni, adik-adik terutama, teruslah menjadi hamba Allah yang manjada wajada, senantiasa bersungguh-sungguh dan sungguh-sungguh cari ilmu itu dibalut dengan keikhlasan dan ketakwaan. Nggak usah milih-milih, nggak usah pandang-pandang, terus minta sama Allah, dan terlebih penting kesuksesan akan dimiliki oleh setiap hamba Allah untuk bisa menjadi stempel wanita hebat, yaitu wanita yang bisa mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Hubungan antara kita dengan Allah terus terjalin adalah no maksiat, stop berbuat maksiat, karena maksiat itu akan mempengaruhi, semuanya akan berantakan ketika kita melakukan maksiat, karena ketaatan itu ibarat kereta yang berjalan di atas rel. Nah, ketika kita sudah maksiat, berarti kereta itu sudah keluar dari jalur rel, maka akan berantakan. Ada manusia, tidak ada yang melihat, tidak ada yang melihat, di kerumunan orang banyak, baik sendiri, tetap kita laksanakan taatan. Dan terakhir kepada Mbak Nyai, adik-adikku semuanya, para Bu Nyai, ngapunten, ketika saya lulus dari pesantren Wali Songo, saya langsung membawa fotonya Kiai Adlan Ali. Saya bawa-bawa, kemudian waktu itu karena pindahan entah hilang, saya akhirnya nyari kalender Wali Songo yang ada fotonya Mbak Hasim, kemudian saya figurein, saya taruh di rumah. Ini pengalaman pengalaman goib kalau menurut saya, spiritual. Ini ada teman saya ini, Bu Sukom saya sini, Ibu dekat sini. Ya, Bu Sukom saya itu sangat hebat, Mbak Nyai. Jadi ada pengalaman spiritual yang pernah dialami oleh suami saya, tapi diceritakan kepada saya. Jadi alhamdulillah Mbak Nyai, atas barokahnya ilmu dari pesantren, saya itu dapat bonus dari Allah. Dalam 1 tahun itu 2 sampai 3 kali saya berangkat umroh gratis. Itu luar biasa. Bahkan saya pernah privat untuk membimbing umroh itu di sana 20 hari nggak pulang. Itu luar biasa. Nah, menurut saya nih, kekuatan itu adalah karena hubungan batin saya sebagai santrinya Kiai Adlan Ali terus tersambung. Jadi dari semenjak saya lulus, yang saya lakukan adalah setiap habis sholat membaca suratul Fatihah 11 kali untuk kiai saya. Tentunya sekarang ditambah Syekhona Khalil, Khadir Jamsari, semua kiai-kiai muasis NU. Itu. Kemudian pengalaman spiritual itu ketika saya berangkat umroh. Itu kata suami saya nih, cerita ada tamu datang ke rumah saya. Assalamualaikum. Suami saya pada saat itu katanya masih tidak mendengar, agak lama. Kemudian ditarik tamunya, suruh masuk ke ruang tamu. Pas di dalam ruang tamu, tamunya itu tanya, Pak, itu foto siapa? Suami saya bilang, itu fotonya kiai istri saya. Kenapa? Masih ada apa sudah wafat? Kata suami saya, dijawab, sudah wafat lama. Terus tamunya terperanjat, takjub gitu, kaget. Dia bilang begini, saya tadi assalamualaikum, tapi yang nyalamin bapak ini gitu. Jadi kiai ini tadi salaman dengan saya gitu. Dari situ wallahu alam. Ini tidak saya jadikan istilahnya ini fakta apa hoax. Saya nggak tahu, yang penting suami saya cerita seperti itu. Nah, kalau saya hubungkan, karena saya setiap hari, setiap habis sholat itu selalu membaca Al-Fatihah 11 kali pada kiai saya. Ya, itu mungkin sedikit pengalaman, berbagi pengalaman untuk semua ikatan pesantren Putri Wali Songo Cukir Jombang. Pesan saya kepada adik-adik terutama, ayo jadilah manusia yang senantiasa apa yang telah sampaikan Mbak Yai, tawadu, nggak perlu sombong, dan nggak perlu minta sama manusia, minta selalu sama Allah.
jaga hati supaya tidak ada perasaan benci, perasaan tidak suka, dengki, apalagi iri. Itu akan menghambat kualitas perjalanan ilmu pengetahuan kita untuk bisa diberikan oleh Allah, ilmu atau hikmah untuk bisa menjalankan kehidupan di dunia dan di akhirat, dapat kebahagiaan. Ya, mohon maaf Mbak Nyai kalau tutur kata saya ada yang kurang berkenan. Selamat